Bab 2073. Dunia Gua. Wang Lin menemukan semua teman lama selain Li Qianmei dan King Sui. Dia melepaskan ingatan mereka atau membiarkan mereka memilih untuk melupakan. Wang Lin tidak lagi mengikatnya ke benua astral abadi. Sebelum pergi ke benua banteng surgawi, dia pergi menemui Zhou Yi dan King Suang sekali lagi. Dari jauh, dia melihat senyum bahagia Zhou Yi. Wang Lin juga tersenyum, dia merasa bahagia untuk Zhou Yi. Cinta pahit selama ribuan tahun kini telah lengkap. Ketika Wang Lin melihat ini, dia mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya seteguk besar. Ini adalah anggur yang dia dapatkan dari Situ Nan dan merupakan pengganti anggur pernikahan Zhou Yi dan King Suang. Dia juga pergi ke kota leluhur, dan di sana dia melihat Haixi. Namun, dia hanya melihat dari kejauhan dan ke kiri. Benua banteng surgawi, tempat dia pertama kali muncul ketika dia keluar dari dunia gua. Setelah bertahun-tahun, kini dia kembali lagi. Dia berjalan di benua yang dikenalnya ini, melewati Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Pemandangan yang familiar membuatnya teringat masa lalu. Di tengah benua banteng surgawi, di mana pegunungan terbentang tanpa henti, Wang Lin diam-diam melihat ke bumi di bawah. Wang Lin melihat ke bumi di bawah dan perlahan berkata, "Banteng surgawi, saat itu, pelindung jiwamu membantuku melewati beberapa krisis. Aku, Wang Lin, selalu membalas mereka yang membantuku. Hari ini, saya akan melepaskan jiwa leluhur surgawi dan membiarkan Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda. Tetapi tubuhmu telah menjadi bumi dan tidak dapat dipulihkan. Saya akan melepaskan jiwa pada segel Anda dan membiarkannya membentuk jiwa asal sehingga Anda dapat meninggalkan benua astral abadi. Apakah Anda bersedia?" Suaranya tidak nyaring dan tidak menyebar ke segala arah. Namun seiring dengan gema perkataannya, bumi mulai bergetar. Gemuruh menggelegar bergema saat aura bumi keluar dan bayangan raksasa muncul di atas pegunungan. Bayangan itu adalah banteng surgawi, dan tubuhnya sangat besar. Sepertinya itu bisa mendukung dunia. Wang Lin tampak sangat kecil di hadapannya, tetapi banteng surgawi yang besar mengungkapkan ekspresi hormat saat ia berlutut di depan Wang Lin. "Terima kasih, saya bersedia," suara mendengung bergema, dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan. Itu telah disegel terlalu lama dan membuat banteng surgawi dipenuhi rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap Wang Lin. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah membantuku sebelumnya, dan aku hanya membalas budimu." Wang Lin memandang banteng surgawi dan menunjuknya. Banteng surgawi gemetar dan menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Sejumlah besar rune muncul di sekujur tubuhnya dan garis-garis rune itu sepertinya berakar di tubuh banteng surgawi. Garis-garis rune semuanya terhubung membentuk objek seperti hati. Itu terus-menerus berdetak. Ini adalah inti dari segel banteng surgawi. Melihat objek berbentuk hati yang terbuat dari garis, Wang Lin menunjuk ke sana. Semua rune di sekitar Heavenly Bull runtuh. Setelah mereka roboh, benda mirip hati di dalam banteng surgawi tiba-tiba menyusut. Sesaat kemudian, ketika ukurannya hanya sebesar kuku jari tangan, ia berubah menjadi seberkas cahaya hantu dan terbang keluar dari banteng surgawi. Benda itu mendarat di tangan Wang Lin dan dia menghancurkannya. Jiwa banteng surgawi mengaum ke langit dan kemudian berubah menjadi riak yang bergema di langit. Jiwanya melesat ke langit, dan ketika berada di ujung dunia, ia berbalik. Ia berlutut ke arah Wang Lin sekali lagi dan kemudian menghilang seperti meteor. Setelah jiwa banteng surgawi pergi, benua banteng surgawi tampak berbeda, tetapi hal ini sangat sulit dideteksi. Wang Lin melihat kemana banteng surgawi menghilang dan berjalan menuju 7 Dao Sekte. 7 Dao Sekte, lokasi dunia gua.
Gunung itu dikelilingi kabut sehingga tidak bisa melihat terlalu jauh. Tempat itu benar-benar sepi, dan sudah lama tidak ada orang yang mengunjunginya. Namun, ada sosok di bawah gunung, memandang ke atas. Ini adalah pria parubaya berbaju biru. Dia sedang melihat kabut dan samar-samar bisa melihat reruntuhan di baliknya. Pria itu mengungkapkan ekspresi yang rumit dan bergumam pada dirinya sendiri, 7 Dao Sekte. Saya akhirnya tiba di sini, pria parubaya itu dengan getir menggelengkan kepalanya dan berjalan di jalan yang rusak. Dia berjalan sangat lambat, seolah ingin mengingat setiap helai rumput dan pohon. Setelah dia menembus kabut dan tiba di puncak gunung, dia melihat paviliun 7 Dao Sekte. Mata pria itu dipenuhi kebingungan. Dia melihat segala sesuatu di hadapannya untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas. Dia berjalan melewati sekte yang rusak sampai dia tiba di pintu batu besar di belakang gunung. Pintunya terhubung ke gunung dan tertutup rapat. Ada lumut yang tumbuh di atasnya, menimbulkan bau busuk. Pria parubaya itu memejamkan mata di depan gerbang batu. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat ke pintu dan dengan getir bergumam pada dirinya sendiri, gerbang dunia gua. Di belakang gerbang adalah dunia gua, aku bereinkarnasi dari sana. Pria itu menghela nafas. Setelah mendapatkan kembali ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, dia meninggalkan sektenya. Dia mengikuti perasaan dia harus tiba di sini. Dia tiba di 7 Dao Sekte, sebelum gerbang menuju dunia gua. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia mendekati gerbang dan menyentuhnya dengan lembut. Setelah sekian lama, dia menunjukkan tatapan penuh tekad dan berbalik untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, dia tiba-tiba berhenti. Di belakangnya, dia melihat Wang Lin tersenyum putih. Wang Lin berbisik, "Kakak senior." Wang Lin, pria parubaya itu adalah King Sui. Setelah ingatannya pulih, tanda pada dirinya menjadi sangat samar. Jika lebih banyak waktu berlalu, itu akan hilang sepenuhnya. King Sui memandang Wang Lin dan mulai tertawa. Tawanya menjadi semakin keras saat kegembiraan memenuhi hatinya. Dia berjalan untuk memeluk Wang Lin, dan Wang Lin juga tertawa. Mereka duduk di depan gerbang dan Wang Lin mengambil anggur untuk diminum bersama King Sui. Mereka lupa akan berlalunya waktu. Mereka minum sambil membicarakan pengalaman masing-masing. Mereka tersenyum tetapi juga menitikkan air mata. Sepasang saudara magang dari dunia gua ini bersatu kembali di dunia gua. Ketika Wang Lin membicarakan masalah ini dengan kupu-kupu merah, King Sui terkejut. Dia dengan getir meminum seteguk besar anggur. Masalah masa lalu, jika dilupakan, biarlah dilupakan. Sejak datang ke benua astral abadi, setiap orang dapat membuat keputusannya sendiri. Namun, pilihanku adalah jangan lupa. Mungkin ada metode bagiku untuk menghidupkan kembali Han Yan di sini, pasti ada. King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Wang Lin pun tidak bisa menghidupkan kembali seseorang yang sudah lama mati dan jiwanya bahkan sudah tidak ada lagi. Namun, Wang Lin tidak memberitahu King Sui tentang hal ini. Jika tidak ada harapan, mungkin hanya keputusasaan yang tersisa. Ketika matahari pagi menembus kabut, King Sui pergi. Karena dia memilih untuk tidak melupakan, maka dia tentu saja tidak ingin kembali ke dunia gua. Dia hanya ingin melihat 7 sekte Dao, di mana dunia gua berada. Sekarang dia telah memenuhi keinginannya dan bertemu Wang Lin, dia sangat gembira. Selanjutnya, dia akan mengejar mimpinya. Bahkan jika itu membutuhkan waktu seumur hidup, bahkan jika itu membutuhkan banyak siklus reinkarnasi, dia akan tetap bertahan. Wang Lin menyaksikan King Sui berjalan ke kejauhan dan menghilang. Dia kemudian berdiri di depan gerbang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dari semua teman lama,
hanya 13 yang memilih untuk mengikuti Wang Lin kembali ke dunia gua. Bagi 13, mengikuti gurunya adalah satu-satunya hal yang ia inginkan. Yang lain memiliki tanggung jawab masing-masing. Banyak dari mereka memilih untuk melupakan kehidupan mereka sebelumnya dan memulai kehidupan baru. Wang Lin membuka gerbang menuju dunia gua. Saat gerbang terbuka, cahaya kuat bersinar, dan dia menghilang ke dalam cahaya. Gerbang ditutup sekali lagi. 7 sekte Dao masih dikelilingi kabut. Itu adalah kehancuran yang tidak dipedulikan siapapun. Dunia gua, penghalang antara alam dalam dan luar sangat kuat. Dalam ratusan tahun ini, alam luar telah melancarkan serangan yang mengejutkan namun tidak memiliki kekuatan untuk menerobos. Nama Wang Lin telah menjadi legenda di dunia gua, sebuah keberadaan yang tidak nyata. Banyak orang yang mengingatnya, tetapi lebih banyak lagi orang yang melupakannya. Bahkan para penggarap alam batin pun sama. Hanya patung di planet Suzaku, tanah suci, yang tersisa, dan legendanya kadang-kadang diangkat. Selain tempat ini, ada tempat lain di mana kisah Wang Lin berlanjut. Itu adalah alam surgawi baru. Sejumlah besar kultivator telah bermigrasi dari 4 sistem bintang utama ke alam surgawi baru yang diciptakan oleh Wang Lin. Kebanyakan dari mereka adalah para kultivator yang selamat dari perang melawan dunia luar. Banyak dari mereka telah melihat Wang Lin, dan beberapa bahkan melihat Wang Lin bertempur dalam perang. Mo Bingmei belum pergi, dia telah memilih untuk tinggal di dunia gua, tinggal di alam surgawi baru. Dia sedang menunggu seseorang untuk kembali suatu hari nanti. Dao Master Blue Dream juga belum pergi. Sebagai orang terkuat di alam celestial baru, dia tetap melindunginya. Ada orang-orang seperti Master South Cloud, yang juga memilih untuk tidak pergi. Namun, pada saat ini, alam celestial baru sangat suram. Seolah-olah ada awan gelap yang membayangi mereka, membuat para penggarap alam surgawi baru tetap diam. Dao Master Blue Dream terluka parah. Tubuh Master South Cloud telah runtuh, hanya jiwa aslinya yang tersisa. Langit alam surgawi berwarna merah darah dan ada kilatan bayangan yang memperlihatkan ekspresi ganas. Seolah-olah ada banyak hantu di dalam warna darah. Guru memberimu waktu 5 hari untuk memilih. Sekarang 3 hari telah berlalu dan hanya tersisa 2 hari lagi. Saya harap Anda semua memilih dengan bijak dan bergabung dengan sekte jiwa merah saya. Kalau tidak, mati. Di langit merah darah, ada seorang pemuda berjubah merah. Dia berbicara dengan muram kepada banyak petani di bawah. Sedangkan kamu, Mo Bingmei, kamu hanya punya 2 hari lagi. Dalam 2 hari, setelah formasi di sekitar alam surgawi baru hancur, kamu harus menjadi rekan Daoku atau aku akan membantai planet Suzaku dan menghancurkan siapapun yang bernama patung Lin itu. Bab 2074, Tuan Jiwa Merah. Master South Cloud hanya memiliki jiwa asalnya yang tersisa saat dia menatap pemuda dalam cahaya darah. Saat dia mendengarkan pemuda itu berbicara, dia tertawa penuh kesedihan. 2 hari, sejak alam surgawi diciptakan oleh Wang Lin, semua orang yang tinggal di sini adalah orang-orang yang selamat dari perang melawan alam luar. Ada pepatah di alam batin, pernahkah kamu mendengarnya? Master South Cloud meraung, dan semua kultivator tiba-tiba mendongak. Kultivator seperti kita tidak pernah segan-segan bertarung. Suara para penggarap membentuk gelombang suara dan meledak ke udara. Itu menghilangkan sebagian cahaya darah, memperlihatkan puluhan ribu sosok berjubah darah. Di balik sosok itu ada kabut darah tebal. Kabut darah tampak bergejolak, dan seseorang sedang duduk di dalam. Orang tua, kamu sedang mendekati kematian. Ketika formasi rusak dalam 2 hari, Tuan muda ini akan meminta guru untuk memberikan saya jiwa asal Anda.
Saya ingin merasakan seperti apa jiwa asal dari seorang kultivator langkah ketiga. Ekspresi pemuda itu berubah dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Master South Cloud meraung, apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Pencipta alam surgawi, Wang Lin, akan kembali suatu hari nanti. Saat dia kembali, aku ingin melihat bagaimana Sekte Jiwa Merah dan Master Jiwa Merah akan melawan. Di samping Master South Cloud duduk Dao Master Blue Dream. Wajahnya pucat dan dia sedang berkultivasi untuk pulih. Wang Lin, untungnya, orang itu sudah pergi, jika tidak, dia hanya akan menjadi seekor semut di hadapan guru. Formasi di sekitar alam surgawi ditetapkan oleh Wang Lin, tetapi bagaimanapun juga itu akan dipatahkan oleh guru. Jika bukan karena guru ingin alam surgawi tetap utuh, guru pasti sudah menghancurkan seluruh tempat itu. Pemuda itu mencibir, ini hanyalah bayangan, bukan tubuhnya. Saat dia tertawa, sosoknya menghilang ke dalam cahaya darah. Formasi yang didirikan Wang Lin di sekitar alam surgawi ditutupi oleh cahaya darah, yang merusak formasi tersebut. Sebagian besar sudah rusak, dan hanya butuh 2 hari lagi sebelum benar-benar rusak. Puluhan ribu sosok berwarna darah melayang seperti boneka di luar alam surgawi. Mereka mengeluarkan sejumlah besar kabut merah yang memasuki cahaya berwarna darah. Di belakang sosok-sosok ini, ada awan besar kabut berwarna darah, dan yang duduk di dalam kabut adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Bahkan rambutnya pun merah. Tangannya membentuk segel, terus-menerus mengirimkan rune untuk membuat formasi di sekitar alam surgawi pecah lebih cepat. Wang Lin ini memang memiliki beberapa keterampilan. Pembatasan yang dia tetapkan akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk saya langgar. Pembatasan ini juga aneh dan mengandung jejak aura yang menakutkan. Saya merasa akan ada perubahan yang mengejutkan jika saya menggunakan kekuatan penuh saya untuk menghancurkannya. Namun, selama aku tidak menghancurkannya dengan paksa dan malah menyerang dengan kabut darah, itu akan aman. Untungnya, aura ini tidak banyak, jika tidak, akan lebih sulit untuk menghancurkan formasi. Pria tua berambut merah itu adalah Master Scarlet Soul. Saat itu, ketika Wang Lin menghadapi jebakan hidup atau mati penguasa, Wang Lin telah melepaskan jiwa yang disegel oleh Yemo. Jiwa tersebut telah terbebas dari jebakan dan melarikan diri. Sekarang dia telah memulihkan kultivasinya dan mendapatkan tubuh. Setelah Wang Lin pergi selama bertahun-tahun, dia menciptakan Sekte Jiwa Merah. Dia telah menggunakan kultivasinya yang kuat untuk melukai Dao Master Blue Dream secara serius, lalu dia menghancurkan tubuh Master South Cloud. Dia menatap bumi alam surgawi dan mengungkapkan ekspresi kejam. Hampir semua orang kuat di alam batin terkonsentrasi di sini, di alam surgawi. Sebelum kultivasi saya pulih, saya tidak percaya diri untuk menghancurkan formasi, tetapi sekarang formasi akan rusak dalam 2 hari. Semua orang ini akan menjadi makananku, dan setelah melahap esensi darah mereka, tingkat kultivasiku akan meningkat menjadi Golden Exalt. Haha, begitu aku menjadi Golden Exalt, bahkan ketika aku kembali ke benua astral abadi, aku bisa menjadi ketua sekte sebuah sekte dan bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi Empyrean Exalt. Mata Master Scarlet Soul dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa hanya ada sedikit Empyrean Exalt di benua astral abadi, paling banyak hanya beberapa ratus. Begitu dia menjadi Empyrean Exalt, dia bisa mengikuti Grand Empyrean. Dan pada saat itu, sebagai seorang kultivator yang mengikuti salah satu Grand Empyrean, dia akan terkenal di seluruh benua astral abadi. Jika saya mengikuti salah satu dari 5 Grand Empyrean, saya pasti dapat memilih Kaisar Langit. Sayangnya, ada banyak orang berkuasa di bawah Kaisar Langit dan dia mungkin tidak menginginkan saya, namun,
meskipun saya tidak dapat mengikuti Kaisar Langit, saya masih bisa mengikuti Grand Empyrean Daoyi. Grand Empyrean Daoyi sangat peduli pada Empyrean Exalt, jadi jika aku menginginkannya, dia pasti akan menerimaku. Dengan perlindungan Grand Empyrean Daoyi, bahkan jika Wang Lin mengetahui hal ini, saya tidak akan takut. Jika tingkat kultivasinya lebih rendah, saya akan menyerap seluruh esensi darahnya dan membuat diri saya lebih kuat. Jika tingkat budidayanya mirip atau lebih tinggi dari saya, meskipun kecil kemungkinannya, saya masih memiliki perlindungan Grand Empyrean Daoyi. Saya tidak percaya dia berani untuk tidak menyerah di hadapan Grand Empyrean Daoyi. Mungkin hatinya akan bergetar dan dia akan berlutut beribadah saat dia melihat Grand Empyrean Daoyi. Bagaimanapun, sebelum Grand Empyrean, semua pembudidaya hanyalah semut. Master Scarlet Soul ini telah mempertimbangkan masalah masa depan dengan sangat hati-hati. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia tertawa keras. Guru, saat dia tertawa, ada orang lain yang duduk di kabut darah di sampingnya. Itu adalah seorang pemuda, dan pada saat ini, pemuda itu membuka matanya. Pemuda itu dengan hormat membungkuk pada jiwa Tuan Scarlet. Dia adalah bayangan yang berbicara kepada orang-orang di alam surgawi. Master Scarlet Soul tertawa dan memandang pemuda di sampingnya. Pemuda ini adalah seseorang yang dia temui di dunia gua yang sangat cocok untuk menjadi muridnya. Bakat pemuda itu sangat bagus dan yang paling menarik, dia menemukannya di planet Suzaku. Pemuda ini dikatakan sebagai keturunan Wang Lin setelah generasi yang tidak diketahui jumlahnya. Pemuda itu memperlihatkan senyuman kejam dan dengan hormat berkata, "Guru, mereka masih belum menyerah. Mereka masih mengirimkan penggarap untuk memperkuat formasi. Khususnya, Master South Cloud itu tercela. Guru, setelah Anda menghancurkan formasi, berikan saya jiwa Guru South Cloud agar murid dapat menyiksanya dengan benar. Hanya Master South Cloud, aku akan memberikannya padamu." Master Scarlet Soul sangat senang saat melihat ekspresi kejam muridnya. Dia menginginkan murid seperti ini. Jiwa Master Scarlet perlahan berkata, "Tapi itu Mu Bingmei." Pemuda itu dengan hormat berkata, "Jika guru menginginkan wanita itu, murid akan menawarkannya dengan kedua tangannya." Dia adalah kekasih leluhur. Master Scarlet Soul mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia menganggap ini sangat menarik. Dia bahkan bertanya-tanya ekspresi apa yang akan dibuat Wang Lin jika dia mengetahui hal ini di masa depan. Pemuda itu dengan hormat berkata, "Jadi kenapa? Meskipun muridnya bernama Wang Lin telah meninggalkan dunia gua, dan apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Karena dia meninggalkan kekasihnya, sebaiknya biarkan aku menikmatinya untuk mengatasi kesepianku. Bukankah itu yang selalu guru katakan padaku? Yemo sudah mati, tapi karena kamu telah mendapatkan warisannya, Wang Lin, kamu juga bisa mewarisi kebencianku." Master Scarlet Soul tertawa dan ada kilatan kekejaman di matanya. Master Scarlet Soul tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Mu Bingmei ini adalah seseorang yang dipilih secara pribadi oleh guru untuk Anda. Jadi bagaimana guru bisa merampoknya dari Anda? Namun, guru akan bermain dengannya sebentar. Begitu aku bosan dengannya, secara alami aku akan memberikannya padamu. Seperti seharusnya. Terima kasih guru." Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. "Oke, kita tunggu 2 hari lagi." Mata Master Scarlet Soul berbinar dan tangannya membentuk segel. Kabut darah bergejolak saat puluhan ribu boneka darah melepaskan cahaya berwarna darah yang lebih kuat. Hal ini membuat formasi di sekitar alam surgawi semakin lemah. Pada saat ini, saat Master Scarlet Soul terus menggunakan cahaya darah untuk merusak formasi di alam surgawi, ada seorang wanita berpakaian putih berdiri di puncak yang tinggi.
Wanita ini benar-benar cantik. Lupakan dunia gua, bahkan tidak ada seorang pun di benua astral abadi yang bisa menandingi kecantikannya. Kecantikannya sepertinya bukan milik dunia ini. Angin bertiup membawa bau darah. Itu mengangkat rambutnya dan memperlihatkan wajah cantik luar biasa yang sangat tenang saat ini. Namun, jauh di dalam ketenangan ini, ada sedikit kebingungan dan kepahitan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dia menggunakan tekadnya yang kuat sebagai cangkang untuk membungkus kepahitan dan kebingungan jauh di dalam hatinya. Yang mulia, di belakangnya berdiri seorang lelaki tua. Dia memandang wanita di depannya dengan cemas. Formasinya bisa bertahan paling lama 2 hari lagi. Mo Bingmei melihat ke langit dan dengan lembut berkata, "Aku tahu, biarkan aku punya waktu sendiri." Orang tua itu ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Mo Bingmei adalah satu-satunya yang tersisa di gunung. Dia diam-diam berdiri di sana dan mengangkat tangan kanannya, dan di tangannya ada pedang kristal. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Wang Lin padanya. Itu dibentuk oleh esensinya dan berisi aura kunonya. "Jika aku masih hidup, aku akan menyambutmu," gumam Mo Bingmei. Ini yang dia katakan pada Wang Lin ketika dia pergi. "Jika aku tidak hidup lagi," mata Mo Bingmei dipenuhi dengan kesedihan. Dia melihat pedang di tangannya dan air mata terbentuk. "Wang Lin, kamu di mana?" Air mata Mo Bingmei jatuh dan mendarat di pedang kristal. Mereka menciptakan suara lembut dan mengalir ke bawah pedangnya. Saat Mo Bingmei menggumamkan ini, ada kilatan cahaya di ruang tenang dan gelap ke arah Al-Heaven. Cahaya berubah menjadi gerbang dan seseorang keluar. Jubah putih, rambut putih. "Wang Lin." Tempat ini adalah, Wang Lin melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman. Al-Heaven, senyumannya mengungkapkan kegembiraan dari hatinya. Aura familiar di sini membuatnya tahu bahwa dia ada di rumah. Perasaan ilahinya secara tidak sadar menyebar ke segala arah. "Saya ingin tahu seperti apa alam surgawi itu. Apakah ada perubahan besar sejak aku pergi?" Teman lama itu dan, Wang Lin bergumam, tapi kata-katanya tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke arah alam surgawi dan senyuman di wajahnya digantikan oleh rasa dingin yang intens dan niat membunuh yang mengerikan. Ini adalah ledakan penuh pertama dari niat membunuhnya setelah menjadi orang terkuat di benua astral abadi. Bab 2075. Perjanjian. Tuan Jiwa Merah, Wang Lin mendengus dingin. Saat ini, dia dengan jelas memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di luar alam surgawi. Dia melihat wajah Master Scarlet Soul dan masa mudanya, yang samar-samar dia merasakan hubungan garis keturunan dengannya. Dia juga melihat formasi di luar alam surgawi terkorosi oleh cahaya darah. Melihat seberapa banyak formasi yang terkorosi, formasi itu akan hilang dalam waktu sekitar 2 hari. Ketika Master Scarlet Soul dibebaskan oleh Wang Lin, meskipun dia lemah, dia masih terlalu kuat untuk Wang Lin. Sekarang dia telah pulih ke puncaknya, tapi sebelum Wang Lin, dia sama lemahnya dengan semut. Semut ini adalah seseorang yang bisa dia hancurkan berkali-kali dengan ujung jarinya. Dengan mendengus dingin, Wang Lin melangkah maju dan menghilang dari Al-Heaven. Setelah dia menghilang, gerbang yang terbuat dari cahaya menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia tidak muncul di dekat Master Scarlet Soul, tetapi di alam surgawi yang familiar. Tak seorang pun di alam surgawi memperhatikan kedatangannya. Tidak perlu membicarakan tentang Master Scarlet Soul di luar. Langit alam surgawi tidak lagi biru seperti dulu, melainkan merah darah. Itu sangat berat dan menekan. Namun, selain warna langit, paviliun, gunung, dan sungai menggambarkan keindahan alam surgawi. Dibandingkan saat Wang Lin pergi, beberapa tempat terasa familiar,
tetapi tempat lain sama sekali asing. Melihat sekeliling, Wang Lin melambaikan tangan kanannya. 3 sinar cahaya muncul, memperlihatkan 3 orang di hadapan Wang Lin. Itu adalah Suli Guo, Liu Jinbiao, dan satu-satunya murid yang mengikuti Wang Lin kembali ke dunia gua, 13. 13 bukanlah hal biasa. Ketika dia melihat sekeliling dan melihat kabut merah, dia bingung sejenak tetapi segera pulih. Dia membungkuk pada Wang Lin dan diam-diam berdiri di sampingnya. Baginya, apakah itu benua astral abadi atau dunia gua, selama dia bisa bersama gurunya, tidak ada perbedaan. Dibandingkan dengan dia, Liu Jinbiao dan Suli Guo sama-sama memiliki ekspresi yang aneh. Setelah melihat sekeliling, mereka berdua saling memandang dengan tatapan nakal. Wang Lin dapat melihat bahwa mereka berdua merasa sangat bangga dan angkuh. Rasanya seperti seseorang yang merasa sangat bangga ketika kembali ke kampung halamannya dari tempat yang lebih besar. Jelas tertulis di wajah mereka bahwa, lihat, saya pergi ke benua astral abadi. Di tempat itu, akulah bosnya. Wang Lin melihat ke langit dan berkata, kami di rumah, kalian dapat melakukan apa saja. Aku akan menemui beberapa teman lama. Lalu dia terbang dengan 1 langkah. Ketika Wang Lin memasuki alam surgawi, dia telah menyapu semua orang dengan akal sehatnya. Dia melihat banyak hal, termasuk Mu Bingmei. Mu Bingmei sedang berdiri di atas gunung, seolah-olah dia akan tertiup angin. Dia menggigit bibir bawahnya, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia mengelus pedang kristal di tangannya dan memperlihatkan ekspresi tekad yang mutlak seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Dia mengepalkan pedang di tangannya saat dia melihat ke langit berwarna darah dan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, Mu Bingmei sangat terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat sosok di belakangnya yang sedang menatapnya. Itu adalah seorang pria muda mengenakan pakaian putih dengan rambut putih. Ada rasa keakraban pada sosok asing ini. Keduanya saling memandang di bawah langit berwarna darah ini, dengan gunung sebagai latar belakang, angin sebagai musik, dan langit sebagai landasan yang menyatukan semuanya. Saat Wang Lin melihat wanita yang familiar namun asing itu, dia merasa rumit. Perasaan rumit ini sudah lama menemaninya. Sekte Heng Yue muncul di depan matanya, bersama dengan gadis muda yang cerdas. Lalu, di makam Suzaku, sosok cantik yang menyesakan itu. Angka ini berubah lagi dan lagi. Hingga saat di sistem bintang seluruh langit, hingga raungan pahit Wang Ping, hingga terpaku pada saat Wang Lin meninggalkan dunia gua. Dia melihat kenangannya seperti lukisan. Pada hari itu, hujan ringan menghujani alam surgawi. Di tengah hujan, seorang wanita berbaju putih melayang seperti daun willow. Di tengah hujan, ada seorang wanita cantik membawa payung. Dia memiliki rambut hitam panjang dan tampak seperti lukisan makhluk dunia lain. Kedatangannya membuat dunia sunyi, dan hanya suara hujan yang tersisa. Ada kekuatan aneh di udara yang seakan membuat seseorang melupakan segalanya kecuali sosok cantik di tengah kabut hujan yang kabur. Jika aku masih hidup, aku akan kembali, Wang Lin menatap wanita di depannya. Sosoknya tumpang tindih dengan ingatannya dan perlahan meleleh di dalam hatinya. Mu Bingmei tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia sangat terkejut. Dalam keadaan kesurupan, sosok Wang Lin yang berambut putih menjadi semakin mendalam, hingga menyatu dengan ingatannya dan juga luluh di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia sepertinya melihat sekte Heng Yue dari ribuan tahun yang lalu. Di antara sekian banyak orang, hanya ada satu pemuda yang tidak terobsesi karena kecantikannya. Dia melihat sosok yang dihentikannya di makam Suzaku dan dengan dingin menatapnya. Dan di Alheaven,
Pria yang mengeluarkan raungan menyedihkan setelah mengetahui bahwa avatarnya telah mati, dan tatapannya dipenuhi kesedihan. Pada akhirnya, gambaran di hadapannya berhenti pada saat pria itu meninggalkan dunia gua. Hujan turun hari itu, memberikan perasaan perpisahan. Di tengah hujan, sosok Wang Lin sangat aneh hingga membuat hatinya sakit. Saat hatinya sakit, dia melihat ekspresi acuh tak acuh pria itu menjadi lembut. Dia tahu ini karena mereka berpisah dan mungkin dia tidak akan kembali. Jika aku masih hidup, aku akan menyambutmu. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya saat air mata mengalir dari sudut matanya. Setelah Wang Lin meninggalkan dunia gua, dia tidak pernah rentan seperti ini. Wang Lin menatap wanita cantik itu dan menunjukkan senyuman lembut. Dia menghela nafas saat dia berjalan ke arah Mu Bingmei dan mereka melihat langit berwarna darah bersama. Wang Lin dengan lembut berkata, setelah meninggalkan dunia gua, ketika saya berada di benua astral abadi, ada sesuatu yang selalu ingin saya katakan. Sekarang setelah saya kembali, ada seseorang yang mendengarkan. Mu Bingmei mengangguk. Jantungnya berdebar-debar. Dia masih merasa sulit untuk percaya dan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia menjadi sangat gugup. Hal semacam ini sangat jarang terjadi pada seseorang yang berkemauan keras seperti dia, yang pernah menjadi orang suci di alam kekosongan cemerlang dan sekarang menjadi orang suci di alam surgawi. Seolah-olah selain Wang Lin, tidak ada pria lain yang bisa membuatnya panik seperti saat ini. Mungkin jika ada orang lain, itu adalah Wang Ping. Tangan kanannya mencengkeram pedang dan tangan kirinya tanpa sadar mengepalkan ujung bajunya. Jari-jarinya pucat. Liu Mei, Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit berwarna darah dan dengan lembut berbicara kepada Mu Bingmei. Jangan katakan itu. Aku tidak mau mendengarkan. Tubuh Mu Bingmei bergetar dan dia langsung menjadi pucat. Pedang di tangannya jatuh saat dia mundur. Pada saat ini, dia tampak begitu tak berdaya dan rapuh, seolah-olah hembusan kekuatan akan mampu menerbangkannya. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan, bersamaan dengan air mata, menunjukkan kelemahan yang menakjubkan. Saya tidak ingin mendengarkan. Wang Lin, aku tidak mau mendengarkan. Lebih banyak air mata muncul dari sudut mata Mu Bingmei. Air mata mengalir di pipinya dan jatuh ke pakaiannya. Wang Lin memandang Mu Bingmei, pada penampilannya yang rapuh dan kebingungan dalam tatapannya yang tak berdaya. Dia menghela nafas. Selain bertemu teman lama, kali ini saya kembali untuk menyelesaikan masalah. Di antara kami, saya telah menemukan cara untuk membangkitkan Wang Er, dan begitu saya pergi, saya akan membangkitkannya kembali. Air mata mengalir dari mata Mu Bingmei. Dengan betapa pintarnya dia, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Wang Lin. Wajah pucatnya menunjukkan ekspresi pahit. Liu Mei, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Aku juga bertanggung jawab atas kesalahan saat itu. Mari kita tinggalkan kenangan kita begitu saja. Kamu bilang padaku bahwa kamu ingin melihat Wang Ping. Wang Lin menatap Mu Bingmei dan dengan lembut berkata, saya kembali kali ini untuk menyelesaikan masalah di hati Anda. Wang Ping membutuhkan seorang ibu. Saya akan mewujudkan dao impian saya, di mana Anda, saya, dan Ping Er akan menyelesaikan siklus reinkarnasi sampai akhir. Ini akan membuat Ping Er melihat ibunya, agar Anda tidak menyesal, dan biarkan saya tidak menyesal juga. Mu Bingmei diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia menyeka air matanya dan menatap Wang Lin dengan tatapan rumit sambil mengangguk. Kamu akan menemaniku seumur hidup, 100 tahun, di dunia mimpi untuk menyelesaikan semuanya, jadi sekarang kamu adalah suamiku, kan? Mu Bingmei bergumam. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi,
dia mengangguk. Mu Bingmei tersenyum. Itu adalah senyuman dengan air mata. Dia dengan lembut berjalan ke arah Wang Lin, memeluknya, dan jatuh ke pelukannya. Wang Lin dengan lembut memeluk Mu Bingmei. Aroma yang keluar dari tubuhnya sangat memabukkan. Ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar berpelukan, pertama kalinya mereka melepaskan semua perasaan rumit untuk menghabiskan 100 tahun untuk menyelesaikan hubungan yang salah atau bernasib buruk ini. Keduanya berpelukan di gunung di bawah langit berwarna darah dan waktu perlahan berlalu. Setelah 1 hari, warna darah di langit menjadi semakin kuat. Pada titik ini, retakan tipis muncul pada formasi, menandakan bahwa formasi tersebut siap runtuh. Wang Lin meninggalkan gunung bersama Mu Bingmei. Bab 2076. Bermimpi. Tuan South Cloud melihat Wang Lin. Dao Master Blue Dream juga melihat Wang Lin. Di alam surgawi, setiap orang yang pernah bertemu Wang Lin melihat sosok berambut putih dan berjubah putih. Penguasa alam segel. Meskipun beberapa kultivator yang memasuki alam surgawi kemudian tidak melihat Wang Lin, mereka telah mendengar banyak rumor di sekitarnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, seluruh alam surgawi tampak mendidih. Perasaan tertekan dan panik langsung hilang. Master South Cloud hanya memiliki jiwa asalnya, dan dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia dapat mengumpulkan kekuatan dunia untuk menjadikannya tubuh baru. Master South Cloud dapat menyatu dengan tubuh ini dan tidak merasakan ketidaknyamanan. Dao Master Blue Dream ragu-ragu saat dia melihat ke arah Wang Lin, tapi dia tidak berbicara. Dia sedang menunggu Wang Lin menyingkat tubuh baru untuk Master South Cloud sebelum dia mencoba berbicara, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Wang Lin tersenyum dan menyapa semua orang yang dikenalnya. Dia juga melihat Su Li Guo dan Liu Jinbiao menarik beberapa petani dan membicarakan sesuatu. Naga laut sepanjang jari di bahu Liu Jinbiao tampak sangat bosan. Ketika seorang kultivator mencoba menyentuhnya, ia memamerkan giginya dan kultivator tersebut tertawa. 13 masih suka menyendiri. Dia sedang duduk tidak jauh dan sesekali bisa membuka matanya untuk melihat Wang Lin dengan hormat. Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan menuju Dao Master Blue Dream sendirian. Wajah Dao Master Blue Dream masih pucat. Jelas sekali bahwa cederanya sebelumnya sangat serius. Wang Lin menunjuk Dao Master Blue Dream. Kekuatan dunia berkumpul dan mengalir ke tubuh Dao Master Blue Dream, menyebabkan luka-lukanya pulih dengan cepat. Sesaat kemudian, wajah Dao Master Blue Dream tidak lagi pucat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ke arah Wang Lin. Dao Master Blue Dream perlahan bertanya, "Apakah putriku baik-baik saja?" Wang Lin diam-diam merenung dan duduk di hadapan Dao Master Blue Dream. Melihat ekspresi Wang Lin, hati Dao Master Blue Dream jatuh dan wajahnya menjadi pucat sekali lagi. "Apa yang terjadi, Wang Lin? Beritahu aku." "Saya tidak dapat menemukannya setelah dia bereinkarnasi," kata Wang Lin dengan getir. Meskipun dia adalah orang terkuat di benua astral abadi, dia tetap menghormati Dao Master Blue Dream karena dia telah membantu di masa lalu dan merupakan ayah Li Qianmei. Dao Master Blue Dream menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak menemukannya. "Dia pergi ke benua astral abadi karena kamu dan kamu tidak menemukannya." "Tidak menemukannya." Dao Master Blue Dream dibuka matanya dan mulai tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit berwarna darah. Banyaknya retakan di langit menunjukkan tanda-tanda runtuh dan tawa arogan terdengar dari atas. "Kalian semua para penggarap dunia gua," dengan keras kepala menolak, berpikir formasi ini dapat menghalangi orang tua ini. Sekarang formasinya akan segera dipatahkan. Tunggu saja sampai orang tua ini masuk,
dan kalian semua akan menjadi makanan untuk kultivasi saya. Suaranya lemah pada awalnya, namun seiring berjalannya waktu, suaranya menjadi seperti gemuruh yang menggelegar yang bergema di seluruh alam surgawi. Semua orang melihat ke langit. Tak seorang pun di alam surgawi mengetahui tingkat kultivasi spesifik Wang Lin, tetapi karena Wang Lin dapat muncul di sini tanpa Master Scarlet Soul, mengetahui itu berarti tingkat kultivasinya tidak rata-rata. Namun, tidak ada yang tahu apakah Wang Lin bisa mengalahkan Master Scarlet Soul. Ekspresi Master South Cloud terlihat santai, dia tidak khawatir sama sekali. Dari bagaimana Wang Lin mendapatkan tubuh baru untuknya dengan lambaian tangannya yang santai, dia tahu betapa kuatnya Wang Lin. Khususnya, ketika dia melihat rasa jijik di mata Suli Guo dan Liu Jinbiao, dan bahkan ular kecil di bahu Liu Jinbiao pun memiliki ekspresi yang sama, dia yakin dengan spekulasinya. Tidak jauh dari situ, 13 memandang ke langit dengan ekspresi acuh tak acuh, tapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Tandanya menghilang, jadi dia seharusnya memulihkan ingatannya. Aku sudah lama mencarinya, tapi aku tidak bisa menemukannya. Namun, saya dapat merasakan bahwa dia ada di suatu tempat di benua astral abadi, dan sekarang saya sedang mencarinya. Wang Lin mengabaikan gemuruh dari langit saat dia melihat Dao Master Blue Dream dan berbicara dengan getir. Selama dia menunjukkan sedikit auranya, aku bisa mendeteksinya, meskipun aku telah kembali ke dunia gua, aku masih bisa merasakan auranya, gumam Wang Lin. Li Qianmei sangat spesial baginya. Meskipun dia tidak sama dengan Li Muan, dia adalah wanita kedua yang memasuki hatinya. Namun, aku bisa merasakan bahwa dia sengaja menghindariku dan tidak ingin aku menemukannya. Wang Lin menutup matanya. Hatinya terasa sangat sakit. Rasa sakit ini tidak sekuat merindukan Li Muan, tapi tetap menyayat hati. Dia masih ingat kata-kata yang diucapkan Li Qianmei kepadanya dengan emosi yang tak terlukiskan. Wang Lin, tidak mengerti perasaan. Melihat wajah Wang Lin dan mendengarkan kata-katanya, Dao Master Blue Dream diam-diam merenung. Dia tahu apa yang dirasakan Wang Lin, dan dia memahami putrinya sendiri. Langit bergemuruh dan mulai runtuh dalam skala luas, memperlihatkan sebuah lubang. Warna darah menyebar saat semakin banyak lubang muncul dan tawa bergema di seluruh alam surgawi. Langit runtuh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah beberapa hari, Master Scarlet Soul akhirnya merusak celah dalam formasi. Formasinya terus menurun, dan segera, alam surgawi tidak memiliki perlindungan. Tawa ini dipenuhi dengan arogansi dan terdengar menggemparkan. Sosok darah terbang keluar dari lubang dan memenuhi langit. Sosok darah itu adalah boneka-boneka itu. Mereka muncul di langit dan menatap orang-orang di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat sosok darah itu muncul, seorang pemuda mengenakan pakaian merah keluar dari lubang. Dia tampak sombong dan dipenuhi niat membunuh. Setelah dia muncul, suaranya bergema ke seluruh dunia. Formasi lemahmu dihancurkan oleh guruku. Kalian para kultivator rendahan, saya ingin melihat bagaimana kalian akan melawan kali ini. Mu Bingmei, begitu guruku bersenang-senang denganmu, aku akan memberitahumu perbedaan antara aku dan Wang Lin itu. Pemuda itu tertawa histeris saat dia berjalan keluar. Dia menunduk, tapi ini menyebabkan kata-katanya tiba-tiba berhenti. Dia melihat Master South Cloud mencibir padanya, dan Master South Cloud memiliki tubuh. Dia melihat Mu Bingmei yang cantik. Dia menatapnya dengan dingin, seolah dia sedang melihat orang mati. Yang lebih menggetarkan hatinya adalah pemuda berbaju putih yang duduk di hadapan Dao Master Blue Dream. Pemuda itu tidak melihatnya secara langsung, tetapi ketika dia melihat orang ini, tubuhnya bergetar. Orang ini terlihat agak familiar. Dia
pikiran pemuda berbaju merah itu bergemuruh seolah guntur meledak di benaknya. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Orang ini terlihat persis sama dengan patung yang dia lihat di planet Suzaku ketika dia masih muda. Leluhur, dia sepertinya sudah gila. Dia menolak untuk percaya bahwa orang di hadapannya adalah leluhurnya Wang Lin. Namun, getaran di jiwanya dengan jelas memberitahunya bahwa pemuda berambut putih itu adalah nenek moyang planet Suzaku. Penguasa alam tertutup sejak saat itu, Wang Lin. Jadi bagaimana kalau itu benar-benar dia? Dia bukan tandingan guru. Ekspresi pemuda itu berubah saat menarik napas dalam-dalam. Dia tanpa sadar mundur dan matanya menyipit. Menariknya, kamu benar-benar menemukan seseorang yang sangat mirip. Apa menurutmu itu terjadi padanya? Sebelum dia selesai berbicara, pemuda berambut putih berbaju putih itu menatapnya. Mata itu benar-benar tenang, tapi membuat tubuhnya gemetar. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, 13, bunuh dia. Tidak jauh dari situ, ada kilatan rasa dingin di mata 13 dan dia bergerak tanpa ragu-ragu. Saat dia berjalan ke langit, dia melambaikan tangan kanannya dan asap muncul. Itu adalah dao api ekstrim dari 8 dao ekstrim. Untuk muridnya 13, Wang Lin telah memilih mantra yang cocok untuknya. Dia juga telah mengekstraksi kekuatan dunia untuk meningkatkan level budidaya 13 secara signifikan. Orang lain tidak dapat melakukan ini, tetapi sebagai seseorang yang setengah langkah memasuki tahap penginjakan surga dan sebanding dengan leluhur kuno dan leluhur surgawi, masalah ini tidaklah sulit. Di bawah tatapan para penggarap alam surgawi yang tak terhitung jumlahnya, 13 terbang dengan tatapan acuh tak acuh. Asap mengelilinginya, membentuk cincin, dan menciptakan amukan api di langit. Di bawah amukan api ini, semua boneka darah runtuh tanpa ada kekuatan untuk melawan. Jeritan menyedihkan bergema dari lautan api sebelum 13 berjalan keluar sambil memegangi kepala yang dipenuhi keputusasaan. Api di langit langsung menghilang setelah 13 pergi. Langit masih merah, tapi intensitasnya sudah berkurang. Seorang lelaki tua terungkap berada di lubang formasi, dan dia menatap Wang Lin dengan tercengang. Wang Lin, orang tua itu dipenuhi rasa tidak percaya, tetapi dia segera berubah menjadi galak. Budidaya Void Tribulan miliknya tiba-tiba meletus, menyebabkan langit berguncang dan bumi bergetar. Kamu sebenarnya kembali ke dunia gua, tetapi meskipun kamu kembali, kamu masih seekor semut di hadapan orang tua ini. Orang tua itu adalah Master Scarlet Soul. Setelah dia berbicara, dia terbang seperti seberkas cahaya menuju Wang Lin. Dari sudut pandangnya, kultivasi Wang Lin seperti awan kabut, namun menurutnya Wang Lin memiliki harta karun untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Hal semacam ini biasa terjadi di benua astral abadi. Dia benar-benar percaya diri dengan budidaya Void Tribulan miliknya. Wang Lin dengan tenang menyaksikan Master Scarlet Soul menyerangnya. Sebelum Wang Lin melakukan apapun, ular kecil di bahu Li Jinbiao tiba-tiba bersinar terang dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Raungan itu mengguncang dunia dan menyebabkan telinga semua penggarap alam surgawi bergemuruh. Tubuh Master Scarlet Soul gemetar dan dia berhenti saat dia menatap ke bawah seperti ayam kayu. Ini adalah ular kecil itu dengan cepat terbang dan dengan cepat berkembang di bawah tatapan tercengang dari semua pembudidaya. Ia dengan cepat pulih ke ukuran aslinya yaitu naga laut raksasa dan meraung ke arah Master Scarlet Soul yang terkejut. Emas mulia, naga laut. Master Scarlet Soul merasa seperti sedang bermimpi.